Baik teman-teman, karena waktu telah menunjukkan 10 lebih 15 menit gitu ya, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar teman-teman? Semoga semua biasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama gitu ya, mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan undangan ataupun telah mendaftar, ada program kegiatan webinar Employability Webinar Series, yang mana pada pagi hari ini dengan judul Start Your Future Career. Dan tentunya saya Melinda Rahma, Melinda Rahma yang akan menjadi pada pagi hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, di sini saya bersama dengan Bapak Juli Sabta. Selamat pagi Pak Juli. Pagi, suara saya kedengeran ya? Saya dengar Bapak. Baik, sehat ya Pak? Sehat semua. Baik, alhamdulillah. Saya sedikit membacakan profilnya. Pak Juli Sabta merupakan Microsoft Certified Professional dan beliau juga merupakan Direktur dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu gitu ya, langsung saja kita serahkan ke Pak Juli. Pak Juli, apa sudah siap untuk sharing kepada kita semua? Oke, terima kasih Melinda. Suara saya terdengar jelas ya? Sangat ya. Pada Pak Juli, waktu dan sedikit kami persilakan. Oke, terima kasih Melinda. Selamat pagi teman-teman semua. Sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita sharing dalam salah satu program webinar series ya, Employability, yang kita bekerjasama dengan Microsoft juga. Dan ini yang kelima kalau tidak salah, seriesnya sudah beberapa kali berjalan. Oke, saya izin untuk mempersingkat waktu juga, saya izin share screen. Oke, terlihat ya teman-teman screen-nya? Oke, saya di yang kelima ini kita sharing tentang Start Your Future Career, tapi di sini saya coba bawakan dalam perspektif orang ketiga, ya, third person perspektif. Karena series yang kemarin sudah berbicara technically, ada yang membicarakan tentang Microsoft spesialis, ada yang membicarakan tentang ERP, ya, Dynamics 365, ada yang membicarakan tentang programmer, berbagai jenisnya, dan juga sudah mengundang, kita dari Mari Belajar mengundang partner-partner yang juga partner Microsoft, ya, ada Multipolar, ada VB, dan sebagainya. Nah, untuk saat ini, saya sendiri juga sekaligus mewakili Mari Belajar akan sharing tentang yang lebih general, ya, bersifat general, tidak technically spesifik ke role tertentu seperti itu. Jadi saya menyatakannya sebagai third person perspektif orang ketiga, bukan sebagai teman-teman yang nantinya akan berjibaku gitu ya dalam dunia IT, dunia pekerjaan ini, dan bukan juga dari sisi employer gitu ya.
Walaupun nanti di akhir saya juga akan sampaikan kita juga ada mencari beberapa talent seperti itu. Itu ya kurang lebih yang akan kita sharing di siang hari ini. Oke, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, ketika kita berbicara tentang karir di masa depan, ya bagaimana memulai karir kita di masa depan mau jadi apa gitu ya. Ya kita berbicara mulai dari mana, where to start. Kemudian setelah itu kita mencari ketertarikan, ya find your passion. Setelah ketemu passionnya, prepare yourself untuk masuk ke dalam dunia itu. Dan in the end kita akan discuss tentang ini. Oke, saya mulai yang pertama. Start your future career ini topik yang agak berandai-andai juga gitu ya, karena kita berbicara masa depan ya, future. Mau jadi apa kita di masa depan, terutama di bidang IT. Kita sudah masuk ke, bahkan sudah mungkin akan melewati ya 4.0 ya, di industri 4.0 ini. Nah, lalu kita harus mulai dari mana gitu ya. Nah, di sini saya coba mencari sudut pandang yang lain gitu ya. Saya coba mengelompokkan jalan di mana teman-teman harus memulai. Ya, ketika kita berbicara karir di masa depan, kita harus tanya dulu nih, kita mau jadi apa? Yang pertama, yang menjadi cukup booming di beberapa tahun terakhir ini ya, bukan beberapa tahun, dari 10 tahun ke belakang mungkin ya, itu adalah menjadi pengusaha, wirausaha ya, entrepreneur. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan nama-nama startup yang muncul ya. Nah, itu apakah kita ingin pilihan pertama adalah bukan pilihan pertama atau jalan yang harus dilalui, yang pertama adalah teman-teman ingin menjadi seorang wirausahawan, usaha di bidang teknologi informasi gitu ya, entrepreneur. Kalau itu yang ingin teman-teman tempuh, ya harus disiapkan. Entrepreneur ini yang harus disiapkan ya terutama karena kita namanya usaha ya modal seperti itu ya. Modal, kemudian jaringan, dan seterusnya. Itu pilihan pertama kalau teman-teman meyakinkan diri teman-teman, saya memilih untuk mulai dari sekarang akan menjadi seorang entrepreneur, ya usaha di bidang IT. Second path atau jalan kedua adalah menjadi employee, job seeker, ya pencari kerja, pekerja gitu ya. Nah, ini yang umum dilakukan dan webinar series ini adalah menuntun teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion seperti itu kan. Makanya dari kemarin ada yang beberapa partner kita undang untuk menceritakan mereka mencari apa, hiring apa, kemudian seperti apa spesifikasinya yang diinginkan, kisaran salary-nya mungkin, kemudian gambaran pekerjaan. Tujuannya apa? Supaya teman-teman kalau udah pernah ikut beberapa series kita, supaya punya gambaran ketika mau bekerja, itu saya cocoknya di mana, passion saya di mana. Nah, ini pilihan kedua. Selain pengusaha yang sangat umum di sini adalah menjadi pekerja atau employee. Nah, yang ketiga ini sebenarnya bukan sebuah pilihan, ya, karena ini berjalan gitu, seiring berjalannya waktu. Ketika teman-teman misalnya saya adalah seorang pekerja gitu ya, kemudian berjalannya waktu sudah mendapatkan pengalaman, bisa setahun, bisa 6 bulan, bisa 2 tahun, bahkan mungkin 10 tahun gitu ya. Muncul keinginan, oh ya udah, sekarang saatnya saya membuka usaha sendiri. Dengan pengalaman yang saya miliki selama saya menjadi seorang employee, kemudian saya membangun sendiri bisnis saya sendiri. Nah, itu yang ketiga. Awalnya employee, kemudian berubah menjadi pengusaha, entrepreneur. Nah, ini yang teman-teman di awal harus mulai pikirkan gitu ya. Teman-teman di sini saya yakin ada yang mungkin sudah ada yang
graduate ya, udah lulus, kemudian masih ada yang menempuh pendidikan tapi udah di semester akhir, ya apapun itu, mulailah untuk kita berpikir mau jadi apa, mau kemana gitu ya. Mau jadi pengusaha kah? Mau jadi pekerja kah? Seperti itu. Perbedaannya mungkin saya sampaikan sedikit saja. Mungkin ya kalau entrepreneur itu adalah kita punya keuntungannya ya, kita punya kuasa penuh atas apa yang kita kerjakan. Karena yang punya usaha kita kan gitu ya. Jadi kita bekerja ya untuk diri kita. Bekerja untuk diri kita, pressure-nya ya pressure yang mempressure diri kita sendiri. Kemudian hasil dari pekerjaan itu ya untuk kita juga. Ya, saya berpikirnya usaha, misalnya usaha sendiri ya, belum join misalnya dengan yang lain seperti apa. Tapi sebagai secara umum seperti itu. Ya kita punya kontrol atas apa yang kita kerjakan. Itu kok enaknya wirausaha. Pressure ya kita sendiri yang pressure, karena kita yang pressure ya kita menikmati pressure itu. Mungkin seperti itu. Kalau employee di lain pihak itu tidak punya kontrol sepenuhnya. Karena apa? Kita bekerja kepada orang lain. Yang namanya kita bekerja di perusahaan atau di company, itu bukan punya kita. Jadi kita harus mengikuti segala aturan, semua pressure yang ada atau yang diberikan kepada kita. Itu kekurangannya employee gitu ya. Tapi di balik kelebihannya pengusaha atau entrepreneur tadi atas kontrol yang penuh, dia juga punya resiko high risk ya, namanya entrepreneur ini risknya tinggi. Ya dibayangkan yang seperti saat ini terjadi, mungkin teman-teman sudah mengetahui kondisi saat ini banyak startup yang mem-PHK gitu ya, mem-PHK karyawannya. Ada yang menyatakan ini seperti triple W bubble di tahun 1990 ke atas gitu ya, sampai 2000-an. Jadi ketika itu euforia internet, banyak direkrut, banyak usaha, banyak munculan startup internet. Kemudian beberapa tahunnya kolaps semua. Ada yang seperti itu. Tapi sekarang mungkin situasinya tidak seburuk itu gitu ya. Tapi yang pasti itu risiko gitu ya. Namanya usaha, ketika kita misalnya terjadi something gitu ya, ya kolaps. Tapi kalau employee itu risknya tidak setinggi pengusaha, karena kita di bawah pengusaha, ada sebuah perusahaan gitu ya. Perusahaan tentunya sudah memiliki basis yang kuat. Ketika terjadi krisis misalnya tidak serta-merta langsung kolaps gitu ya. Itu kembali ke pilihan teman-teman. Oke, itu yang pertama harus dipikirkan. Ya, kita mau kemana. Nah, yang sekarang terkait dengan webinar ini, kita bicara yang pilihan kedua dulu nih. Menjadi employee, itu ya, pekerja, job seeker. Untuk entrepreneur mungkin next. Ya. Oke. Nah, yang kedua, setelah kita ketemu nih, yaudah saya menetapkan hati menjadi employee, saya ingin mencari pekerjaan dulu, cari pengalaman gitu ya. Oke, kalau udah di sana, yang teman-teman harus mulai pikirkan itu adalah passion-nya di mana. Kita bicara dalam kerangka teknologi informasi IT. Passion-nya di mana? Karena sekarang sangat luas nih. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah data pekerjaan di bidang IT ya, di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Saya dapat dari World Economic Forum, hasil risetnya mereka, dan juga dari LinkedIn. Ya, dari LinkedIn di tahun 2022 ini juga mengeluarkan top 5 jobs sampai dengan 2030 ya, dari 2020, rentang waktu 2020 sampai 2030 yang sekiranya itu ngehits gitu ya, bahasa gaul yang ngehits, pekerjaan-pekerjaan di bidang IT yang ngehits. Nah, di sini ada banyak nih. Ada data analis, data scientist yang saat ini sedang booming karena kita berbicara banyak sekarang ini banyak berbicara mengenai data. Ya, kalau teman-teman misalnya yang masih menempuh pendidikan gitu ya, dan kemudian tertarik dengan data ini ya, mulai dari yang sederhana gitu ya, tertarik utak-atik basis data, kemudian tertarik dengan nanti lanjutannya data warehouse, kemudian suka menampilkan atau menganalisa data, kemudian menjanjikannya menjadi lebih menarik gitu ya.
kemudian tertarik dengan bisnis intelijen, kemudian tertarik bagaimana mengolah data, dan seterusnya. Nah, itu mungkin teman-teman punya minat dan bakat menjadi data analis dan data scientist. Kemudian kalau mungkin tertarik sekarang ini kecerdasan buatan gitu ya, AI yang mana-mana sekarang semuanya sudah merambah ke berbagai konsep, ke berbagai tempat gitu ya. Semuanya sekarang udah sedikit-sedikit memakai AI. Kemudian memproses data menggunakan AI. Ya, bagaimana kita membuat sebuah algoritma untuk pembelajaran mesin gitu ya, dan seterusnya. Atau teman-teman mungkin sangat berminat dengan Azure Cognitive Service gitu ya. Bagaimana kita mengenali sebuah gambar sebagai misalnya ada gambar orang artis lewat gitu, kita capture gambarnya, terus si mesin ini otomatis mengenali bahwa ini artisnya si ini gitu ya. Nah, itu kan AI dan machine learning masuknya cognitive service juga di Azure ada servicesnya. Nah, itu kalau teman-teman tertarik gitu ya, wah saya cocoknya kayaknya ini nih, saya suka di bidang ini nih. Nah, berarti kemungkinan teman-teman passionnya ke AI and machine learning spesialis gitu, dan seterusnya. Ini ada yang 10 di atas, itulah 10 yang dari World Economic Forum hasil risetnya, 10 top 10 jobs IT ya yang bukan mungkin ya, yang berkembang sampai dengan 2030 nanti. Ada Internet IoT ya, Internet of Things spesialis, yaitu mungkin kerjanya banyak dengan sensor ya, Internet of Things. Jadi berbagai hal perangkat sekarang sudah terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, itu membaca data telemetrinya, bagaimana kemudian menghubungkan satu sama lainnya. Nah, itu Internet of Things spesialis. Teman-teman kalau ada yang berminat ya bisa menjadi atau mengambil pekerjaan itu. Kemudian kalau dari LinkedIn itu ada 5. Pertama data analis, kemudian DevOps engineer, cloud architect. Kemudian yang menarik ini adalah blockchain engineer. Teman-teman di sini ada yang bermain kripto gitu ya. Cryptocurrency sekarang kan dia sudah menyaingi saham gitu ya. Dan juga banyak kasus terkait dengan ini. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah yang dalam hal bukan dalam hal bermain kriptonya, tapi bagaimana mengembangkan teknologi di balik cryptocurrency itu, ya, teknologi blockchain-nya, ya, bagaimana kita membuat koin-koin ya, Bitcoin, kemudian Cardano dan seterusnya, koin-koin itu semua teknologi di belakangnya itu yang kita kembangkan. Nah, kalau teman-teman cocok bukan hanya bermain kriptonya, tapi penasaran kemudian memiliki minat terkait dengan blockchain teknologinya, bisa jadi blockchain engineer ini dibutuhkan. Dan ada juga full stack developer. Ini mungkin sudah sempat ada di webinar sebelumnya juga ya. Full stack ini menggabungkan front end dan back end ya, versi komplitnya developer gitu ya. Nah, ini dari banyak lagi yang di luar sana ya, banyak nama atau role pekerjaan yang teman-teman bisa riset, bisa cari gitu ya, bisa tekuni. Sekarang pertanyaannya adalah teman-teman mau setelah tadi mau jadi udah ditentukan ya jadi employee, nah teman-teman passionnya di mana? Kenapa ini penting? Karena ketika kita sudah ketemu passion, kemudian kita tekuni, ya, nah itu ketika nanti kita masuk ke dalam pekerjaan itu, maka hasilnya akan lebih maksimal. Karena ketika kita atau mitra-mitra kita meng-hire, misalnya dia buka lowongan data analis, ya teman-teman apply gitu ya. Tapi passionnya nggak di sana, passionnya lebih ke ya tadi misalnya blockchain gitu ya. Ya pekerjaan mungkin akan selesai, tapi kita bisa katakan dia tidak maksimal, tidak tuntas. Masih ada yang ganjel gitu istilahnya ya. Kemudian ketika kita, yang namanya pekerjaan kan kita diminta, sebagai pekerja itu kita diminta untuk berkembang. Nggak gitu-gitu aja. Nah ketika kita mau berkembang, kalau itu nggak sesuai passion kita, nah mungkin agak kesulitan. Karena kita hanya dapat pressure. Kita di pressure, tapi kita sendiri nggak ke sana. Hati kita atau passion kita nggak ke sana.
Nah, itu agak susah. Yang ada kita menjadi ya uring-uringan, rasa penuh dengan pressure, padahal ya itu dibutuhkan untuk pengembangan perusahaan misalnya. Nah, itu makanya saya bilang finding passion ini penting gitu. Nah, mumpung misal teman-teman dalam fase mencari gitu ya, belum masuk ke dalam dunia pekerjaan itu, kita tentukan passion kalian di mana. Ya mungkin 1, 2 ada yang bersinggungan, misalnya software and application developer dengan full stack developer tuh mirip. Walaupun ada sedikit perbedaannya, itu kalau passionnya ke sana ya udah lanjutkan. Seperti itu ya. Jadi temukan passion kalian sebelum kalian masuk ke dalam dunia pekerjaan itu sendiri. Nah, di sini software and application developer ini saya highlight gitu ya, kenapa? Nah, di sini saya nemu sebuah statement ya dari Dinas Ketenagakerjaan di Amerika sana. Menarik, apa saya bilang menarik ketika saya ambil dari beberapa data ya. Di sini dikatakan bahwa untuk software developer, QA analyst, dan tester itu diperkirakan naik atau berkembang 22% cukup tinggi. Dan dia lebih cepat perkembangannya dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Periode 20-30 ya, 2020-2030. Kenapa saya bilang menarik? Karena software developer atau software application developer atau software engineer itu adalah role yang sudah ada sejak lama. Dari saya pertama kali menempuh pendidikan di tahun 2000-an itu, software engineer ini dari mulai pendidikannya gitu ya, mata kuliahnya sampai dengan pekerjaannya menjadi seorang software engineer, software developer, itu sudah ada. Sebelum role-role yang lain muncul. Waktu itu kan belum ada yang namanya AI and machine learning spesialis, big data spesialis itu belum muncul bahkan mungkin ya. Walaupun sudah ada bibit-bibitnya tapi role itu belum ada, masih blended dengan yang role yang lainnya. Misalnya dulu mungkin IT Pro gitu ya, yang bermain dengan data server dan sebagainya. Tapi untuk spesialis itu belum ada. Nah, dari zaman itu sudah ada tuh software engineer. Nah, ternyata sampai sekarang pun dia masih masuk dalam top 10. Ya, pekerjaan software engineer itu masuk top 10 dan di Amerika sana diproyeksikan dia tumbuh cukup pesat gitu ya, 22% dari 2020 sampai dengan 2030. Di tengah isu adanya Great Resign gitu ya, kalau teman-teman membaca berita di Amerika sana saat ini sekarang adalah isunya adalah Great Resign. Ada banyak pekerja-pekerja khususnya di bidang IT yang resign secara massal dengan berbagai macam sebab. Tapi di tengah isu itu ternyata software developer, QA dan tester ya role-role yang klasik gitu ya, itu masih cukup tinggi perkembangannya, masih cukup dibutuhkan. Ini juga bisa membuka wawasan atau insight dari teman-teman sekalian tentang passion kalian nanti mau kemana. Ya, saya mau ini, tapi ternyata software engineer masih dibutuhkan juga nih. Ya udah saya mau kesini mungkin seperti itu. Ya. Ditentukan passion kalian. Nah, di Mari Belajar juga kalau teman-teman sudah sering mampir gitu ya ke Mari Belajar. Nah, di sini kalian bisa mencari berbagai video pembelajaran, kemudian ada berbagai event juga di sini, ada webinar juga, dan sebagian besar adalah free. Nah, teman-teman bisa di sini mampir untuk sekedar mencari insight gitu ya. Jadi ketika kita ingin mencari passion kita, ini saya mau mulainya dari mana nih? Ya. Saya ingin mencari ketertarikan saya, istilahnya perpustakaannya di mana nih? Nah, bisa di Mari Belajar ini. Di sini ada berbagai macam video-video yang menurut saya pribadi itu bisa memancing ketertarikan teman-teman. Ketika mungkin pas teman-teman buka, kemudian di sana ada event-event tentang AI gitu ya, dan machine learning di Azure, kemudian teman-teman tonton,
dan tertarik, kemudian dari sana teman-teman mencari sumber-sumber yang lain dan seterusnya, sehingga teman-teman yakin bahwa loh ini loh passion saya, seperti itu. Jadi mari belajar ini sesuai dengan visinya itu kan memberdayakan semua gitu ya terkait dengan pembelajaran ini. Jadi harapannya adalah teman-teman juga bisa mendapat insight atau wawasan tentang passion teman-teman di sini. Di mari belajar ini, karena di sini ada banyak banget tutorial, kemudian webinar-webinar, kemudian event-event yang bisa teman-teman ikutin secara free. Harapannya kembali lagi ke tadi, teman-teman dapat insight tentang apa, mau jadi apa, gitu ya, mau jadi role apa lebih tepatnya. Oke. Kemudian flashback sedikit, teman-teman udah yakin untuk bekerja gitu ya, mencari pekerjaan, kemudian sudah ketemu passionnya, misalnya udah saya ingin menjadi data analis gitu ya, atau software engineer. Oke, kalau memang seperti itu, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita persiapkan diri kita. Karena saat ini sampai dengan masa yang berikut-berikutnya kita nggak tahu gitu ya, masa depan, itu memang kita semakin ke sini semakin harus semakin siap. Karena persaingan juga semakin banyak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar prepare terhadap prepare diri kita untuk memasuki dunia ini, dunia pekerjaan ini gitu ya. Jadi yang ketiga adalah prepare yourself. Nah, di sini saya sampaikan beberapa hal. Ya, pertama riset dari McKinsey dan World Bank. Ya, jadi McKinsey dan World Bank ini dia meriset, ada laporannya, dia meriset di Indonesia, gitu ya. Dia menyatakan bahwa Indonesia ini butuh sekitar 9 juta talenta digital itu dari periode 15 tahun 2015 sampai 2030, atau per tahunnya itu kurang lebih di angka dari Kominfo ya, data dari Kominfo itu sekitar 600-an ribu talent digital. 600.000 talent digital per tahun. Sedangkan dari Kominfo sendiri itu kalau saya tidak salah baca di laporannya adalah mampu hanya menyediakan sekitar 200-an ya maksimalnya. Ya, sepertiganya dari kebutuhan. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ini artinya peluang untuk memasuki dunia pekerjaan di Indonesia itu, khususnya di bidang IT, itu sangat luas. Bayangkan aja, 9 juta talenta digital dalam waktu 15 tahun, tahunnya itu ada, kita ngomong kasarannya 600.000 gitu ya, 600.000 lowongan di seluruh Indonesia. Nah, hal ini didukung lagi oleh hasil risetnya AWS, Amazon Web Services, dan Alphabeta, ya, sebuah lembaga untuk survei. Amazon Web Services dan Alphabeta melakukan survei, melakukan research di Indonesia, itu menyatakan hanya 19% dari seluruh angkatan kerja itu yang mempunyai keahlian di bidang digital. Yang menarik, tahun 2021, itu kalau tidak salah ada 139 juta pencari kerja di Indonesia. Atau angkatan kerja ya, bahasa BPS. Ya, saya dapat data ini dari Badan Pusat Statistik. Itu kurang lebih 139 juta di 2021 dan berkembang menjadi 144 juta di 2022. Itu angkatan kerja atau yang mencari kerja di Indonesia. Nah, kalau kita bicara hasil riset ini, itu hanya 19% yang punya keahlian di bidang digital. Ya, berarti dari 144 juta sekian di tahun ini ya 2022 itu hanya 19%. Hanya berapa jutanya saja yang punya keahlian di bidang digital. Sedangkan di satu sisi kita membutuhkan 9 juta talenta digital dan per tahunnya sekitar 600.000. Ya. Jadi peluang, kalau saya katakan ini peluang sangat luas, gitu ya. Karena dari 144 itu banyak, memang banyak 144 juta, tapi nggak semuanya itu punya keahlian di bidang digital. Nah, disinilah
Ya, disinilah teman-teman persiapkan diri untuk masuk di 19% ini. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan talenta digital yang disampaikan dari World Bank tadi dan McKinsey. Masuk dalam 600.000 per tahun itu. Kalian harus benar-benar prepare. Ya. Dan ini bisa saja berubah tahun depan, bisa saja nggak 19%, tapi karena dari Kominfo sendiri kan sekarang programnya udah banyak ya untuk mengurangi gap kebutuhan ini ya. Dia punya MSIB, kemudian ada dari Kemendikbud ada MSIB, kemudian dari Kominfo ada FGA ya, Fresh Graduate Academy, kemudian dan banyak lagi program-program yang bisa jadi tahun-tahun berikutnya yang punya keahlian di bidang digital ini mencapai 40% mungkin dan seterusnya, karena arahnya ke sana ke depannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman saat ini sudah punya atau sudah ketemu passionnya, langsung gas. Dalam arti gas ya, prepare. Itu. Nah di sini saya akan coba sampaikan beberapa hal yang teman-teman perlu prepare dalam meniti karir di masa depan gitu ya. Yang pertama adalah experience certification. Maksudnya apa? Ketika teman-teman sudah lulus gitu ya, mungkin kita bisa bicara tentang experience. Tapi kalau kita masih dalam tahap menempuh pendidikan, ya experience itu belum banyak. Tetapi bukan berarti tidak ada. Ya, ketika teman-teman masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi misalnya gitu ya, experience itu bisa didapat dari misalnya program tadi MSIB ya, magang dan studi independen bersertifikat. Jadi magang di suatu perusahaan selama 1 semester. Nah itu lumayan dapat experience karena teman-teman sudah dapat terjun langsung di dunia IT ya, entah menjadi role apa, kalau bisa yang sesuai dengan, kan bisa dipilih tuh nanti sesuai passionnya juga masuk ke sana, dapat experience. Kemudian setelah itu misalnya magang sendiri punya kenalan gitu ya, ya minta tolong untuk ikut magang selama berapa bulan misalnya sambil menyelesaikan tugas akhir dan seterusnya. Atau mungkin di sini banyak juga startup atau perusahaan-perusahaan besar IT gitu ya yang membuka digital talent. Ya, bisa saja ikut di sana di programnya. Atau mungkin di Microsoft itu ada Imagine Cup, ya sebuah kompetisi, bisa ikut di sana. Nah itu pengalamannya luar biasa itu. Nah experience itu yang teman-teman harus mulai pupuk, harus mulai kolek, ya, mulai kolek dari masa pendidikan sampai nanti lulus. Nah kemudian ketika kita bertanya experience saya terbatas, saya fokus misalnya ke resource untuk pendidikannya. Ya udah, kita imbangi dengan yang namanya certification. Saat ini certification ini menjadi sangat penting, mandatory bahkan gitu ya. Selain experience, kita bisa bicara experience kita minim karena kita belum atau fresh graduate gitu ya. Tapi ketika kita bicara kita punya certification yang lengkap, itu bisa menjadi bargaining power teman-teman ketika masuk ke dalam dunia pekerjaan. Jadi certification ini penting. Di webinar sebelumnya sudah dibahas oleh Ridi bagaimana certification Microsoft, khususnya Microsoft certification gitu ya. Misalnya teman-teman passionnya di data, ya udah mulai dari sekarang berpikir untuk mengambil sertifikasi Microsoft terkait dengan data tersebut. Ya misalnya dari data fundamental, kemudian masuk ke level berikutnya associate sampai dengan expert. Ya. Tekuni. Dan saat ini juga ada beberapa yang menyediakan itu secara free. Ikuti. Ya, karena itu menjadikan teman-teman diakui. Tetapi perlu diingat, jangan hanya berpatokan bahwa mentang-mentang kita menyatakan bahwa kita certification itu mandatory, penting. Terus ya udah ikut certification ini, besoknya ikut certification ini, tapi tidak mengambil manfaat dari masing-masing certification itu, tidak mengerti bahkan. Hanya istilahnya kecepatan gitu ya, ambil sertifikasi ini, pelajari dikit, nggak tahu dalemannya, udah ikut
kemudian next sertifikasi ini dan seterusnya. Nah, nanti ketika ditunjukkan saya punya sertifikasi A, B, C, tapi ketika diterjunkan ke real world-nya nggak bisa. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ada sertifikasi ya diikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan tahu bagaimana penggunaannya. Gitu. Jadi hanya saya punya sertifikasi data expert gitu ya, tapi ketika di perusahaan kemudian bekerja, kemudian dihadapkan pada real world problem gitu ya. Ini ada problem nih terkait dengan kita punya data A, B, C, D banyak. Saya ingin kamu membuat insight dari data-data ini, masuk ke dalam dashboard untuk disampaikan ke manajemen misalnya. Itu bingung, padahal sertifikasinya expert. Nah, jangan sampai. Ya. Jadi yang pertama, experience dan certification. Itu mandatory, penting. Pengalaman dicari, terutama pengalaman terkait dengan case-case di real world. Apapun role-nya, itu pasti ada case-nya. Makin banyak case yang teman-teman pernah hadapi, baik itu dari pengalaman pribadi maupun kemudian dari sertifikasi yang diikuti, itu lebih baik. Ya. Yang kedua, kalau sudah ada experience, kemudian certification-nya terpenuhi, ya dapat diaplikasikan, tidak hanya di atas kertas sertifikat doang gitu ya, certification doang. Nah, yang kedua adalah teman-teman perlu membangun networking dan relationship. Kalau certification mungkin lebih kepada hard skill gitu ya. Nah, networking relationship ini soft skill-nya. Ketika teman-teman mampu membangun networking dengan baik gitu ya, punya teman atau enggak pas mungkin pada saat menempuh pendidikan, kemudian dia punya atau keluarganya gitu ya punya perusahaan IT, ya namanya networking kan tidak salah ya, kita melakukan discuss dengan yang bersangkutan ya, kita diskusi, kita bicara tentang pekerjaan dan seterusnya. Nah, di sana kita membangun relasi sekaligus, sehingga ketika nanti teman-teman sudah lulus, nah itu kita kumpulin tuh networking sama relationship kita, mana yang sekiranya maksudnya kita kontak lagi gitu ya, siapa tahu dari sana membuka jalan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi networking dan relationship ini bukan dalam hal yang negatif, tentunya dalam hal yang positif. Bagaimana kita berteman, sekaligus kita mencari relasi, mencari jaringan yang luas. Ya, jadi saya punya, kalau cerita dikit, saya punya teman, dia bersekolah di tempat A, kemudian lanjut ke jenjang berikutnya di tempat B, dan cita-citanya lanjut ke jenjang berikutnya di tempat C. Tidak di satu tempat yang sama. Agak unik. Nah, ternyata dia cerita alasannya salah satunya adalah networking. Jadi ketika dia masuk ke universitas yang besar, di sana dia mencari networking. Kemudian lanjut ke jenjang berikutnya di universitas B yang besar juga, dia juga mencari networking di sana, dan seterusnya. Nah, ketika dia nanti dalam bisnis, dalam pekerjaan, ya dia sudah punya banyak teman gitu ya, yang dia bisa untuk kerjasamakan. Seperti itu. Jadi bangunlah jaringan dan relasi sejak dini dalam hal yang positif. Gitu ya. Karena ini sangat-sangat membantu untuk dalam mencari pekerjaan maupun ketika teman-teman sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan itu sendiri. Nah, yang ketiga, stay fokus. Nah, di sini sebenarnya ada pendapat-pendapat yang bertentangan. Stay fokus ini maksudnya gini, ketika teman-teman passionnya adalah di blockchain tadi, misalnya blockchain engineer, ada satu kubu yang menyatakan, ya udah fokus di sana. Pelajari blockchain itu dari A sampai Z. Jangan hanya kulitnya. Pelajari sampai dalam-dalamnya. Monopoli pekerjaan itu.
Tapi ada juga kubu yang seberangnya menyatakan, ya udah pelajarin dikit aja, nanti kamu juga pelajarin yang selain blockchain, pelajarin yang terkait misalnya terkait dengan data gitu, atau terkait dengan cloud architect, pelajarin juga tapi nggak usah terlalu dalam kulit-kulitnya. Jadi banyak yang dipelajarin. Nah itu ada dua kubu yang berbeda, yang menyatakan itu. Tapi di buku yang pernah saya baca bahwa disarankan itu kita fokus aja. Ya kalau memang mau blockchain engineer, fokus di sana. Nah, dalami teknologinya, dalami ilmunya. Tapi kalau saya katakan kalau teman-teman mau misalnya mau ya udah sama yang lain lah, sama cloud architect itu, silakan. Tapi dalami juga. Itu jangan mainnya semua dikuasai. Tapi kayak certification tadi semua didapatkan, tapi hanya ujung-ujung kukunya aja. Ketika kembali lagi ketika udah kerja, ketemu dengan real case di real world-nya, ambiar, ya, karena kita hanya memfokuskan kepada kulit-kulitnya aja, tidak ke level kedalamannya. Nah, terkadang penting untuk memonopoli sesuatu. Jadi ketika teman-teman fokus di blockchain misalnya, engineer, dan mendalami itu, memonopoli pekerjaan itu, ya udah kemana-mana dicari. Ketika ada, ya kayak misalnya Anang gitu ya, kan ngeluarin token ASIC sama ASIC versi 2 itu ya. Nah, ketika dia tahu teman misalnya si A, wah ini emang ahlinya blockchain teknologi ini, ya udah dia akan mencari untuk membantu dia mengembangkan. Dia punya money gitu ya, dia punya modal. Tapi dia nggak bisa nih melakukannya. Dia butuh orang teknik atau technical yang ahli di bidang blockchain itu untuk mewujudkan idenya membentuk suatu token. Nah, itu pasti dicari tuh. Karena misalnya udah tahu si A ini yang ahli di bidang itu. Jadi stay fokus. Ya, kumpulkan experience, lengkapi certification, bangun jaringan, relasi, fokus. Dan yang terakhir, adaptif. Karena mau nggak mau, dunia bergerak ke sana, ke depannya. Percaya nggak percaya, mau nggak mau, suka nggak suka. COVID-19 ini menggeser berbagai hal, utamanya di bidang IT. Remote working itu sudah kita lakukan mungkin jauh semenjak tahun 2000-an. Sebelum itu malah kita udah remote working. Kita sudah melakukan pekerjaan terpisah-pisah, kantornya di Jakarta, yang pekerjanya ada di Kalimantan, ada di Bali, ada yang di Sumatera. Yang penting terhubung dengan jaringan internet memadai, jalan. Tapi setelah adanya COVID-19, itu kita dipaksa untuk melakukan itu. Kalau dulu mungkin hanya yang tertentu. Ya, case tertentu memang dia kalau emang nggak ada kebutuhan untuk itu ya dia hanya bentuk main office saja, head office saja, kerjanya di situ aja, nggak usah keluar-keluar gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya COVID-19, kita dipaksa untuk bekerja secara remote karena WFH kan kemarin, WFH, ya kita dipaksa mau. Nah itu makanya saya nyatakan kita harus yang keempat selain 3 hal tadi adalah be adaptif. Ya harus cepat dan harus bisa menerima perubahan. Nah majalah Forbes itu menyatakan bahwa kedepannya itu adalah fitur work atau fitur jobs di pekerjaan di masa depan itu tidak mengenal office. Ya, jadi dia menyatakan bahwa nggak bisa balik lagi. Ketika kita sekarang sudah COVID ini sudah dinyatakan melandai, anggaplah sudah memasuki masa endemi ya setelah pandemi, ya kita nggak bisa balik ke kebiasaan kita sebelumnya. Ya kita mau balik 100% kerja di kantor, kemudian tidak mengenal remote working lagi, pokoknya full pengen kayak dulu sebelum pandemi di kantor, nggak bisa. Dia menyatakan bahwa
masa depan pekerjaan itu sangat bergantung pada bekerja di mana saja. Ya. Nah, ini dia Forbes ini melakukan survei di beberapa negara. Ya, salah satunya dia ada di UK, ada di Germany, di Eropa gitu ya. Dari berbagai responden. Jadi intinya dia mau nggak mau, kalau mau sukses ke depannya, dia harus siap-siap untuk bekerja dari mana aja. Harus beradaptasi dengan model pekerjaan baru itu. Nah, kemudian Gartner, ini perusahaan research. Ya, Gartner itu juga menyatakan setelah dia melakukan survei ke beberapa responden di beberapa negara juga, berapa ribu orang gitu ada di datanya, ya dia menyimpulkan bahwa dari survei itu 29%, hanya 29% yang bertahan dengan perusahaan yang sekarang. Karena setelah Gartner melakukan survei atau research, itu kan di beberapa perusahaan itu setelah COVID-19 ini melandai, dia mempunyai kebijakan back to office. Ya, jadi pekerja-pekerja yang sebelumnya itu sebagian besar ada yang WFH gitu ya, apalagi IT, itu dibalikin semua ke kantor. Nah, kebijakan ini ternyata bumerang. Jadi hanya setelah di survei hanya 29% dari pekerja IT itu yang punya keinginan untuk tetap di perusahaan itu. Sisanya capcus. Dia mencari pekerjaan lain yang lebih fleksibel, yang mau tidak kerja full di kantoran gitu, yang mau bekerja dari mana aja. Dan bahkan Gartner ini menyatakan dia lebih memilih bekerja dari mana saja dibandingkan tawaran promosi atau kenaikan gaji. Karena hasil surveinya adalah dia mencari kenyamanan. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi saat ini seperti ini. Dan ya benar kata Forbes, kita nggak bisa kembali lagi. Kalau kita kembali, semuanya sudah bertransformasi digital di berbagai sektor. Nggak hanya di private sector, tapi di public sector juga, di pemerintahan. Pemerintahan itu semua juga sekarang sudah bertransformasi digital. Mereka yang tidak mau beradaptasi, nggak mau ikut dalam perubahan itu, tinggal. Jadi yang keempat yang penting untuk teman-teman miliki adalah adaptability. Be adaptif. Nanti ketika kalian atau teman-teman mencari pekerjaan, nah di sana juga akan disampaikan siap bekerja untuk hybrid. Misalnya di kantor setengah, di rumah setengah. Ya harus siap, yang biasanya mungkin nggak biasa. Aduh, saya nggak biasa nih kerja di rumah. Nah, biasanya di kantor nggak bisa. Karena sekarang arahnya ke sana. Dan riset-riset yang dilakukan ini menyatakan itu. Jadi be adaptif. Itu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang. Kalau bisa dari dulu gitu ya. Dalam meniti karir di masa depan nanti. Nah, di sini saya sampaikan untuk mempersiapkan diri, salah satunya bisa dengan melakukan pembelajaran mandiri. Microsoft sudah menyediakan sebuah platform yang sangat lengkap ya, sangat lengkap, sangat mendukung, sangat baik untuk melakukan pembelajaran mandiri ya, Microsoft Learn, yang akan nantinya arahnya dipersiapkan untuk melakukan certification. Yang kedua dari kami ada Mari Belajar Learn. Nah, hanya saja ini nanti tidak, kalau yang Mari Belajar terkait dengan event, kemudian webinar, tutorial segala macam ada yang free bisa diakses langsung. Kalau yang Mari Belajar Learn ini harus memiliki memang akun kami ya, akun Mari Belajar. Mungkin teman-teman yang ikut MSIB itu bisa, atau FVGA nanti bisa mendapatkan akun ini untuk melakukan pembelajaran asinkron. Ya. Tujuannya yang bukan lain, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membekali diri sendiri ya, bekali diri kita untuk belajar untuk meniti karir berikutnya. Ini salah duanya ya.
salah banyaknya banyak contoh-contoh lain yang bisa dilakukan untuk melakukan self learning. Ya, selain Microsoft Learn dan Mari Belajar Learn. Nah, kalau kita berbicara kemudian setelah kalian siap gitu ya sudah prepare, sudah punya experience, sudah punya certification, ya sudah siap untuk menemui real case ya dunia pekerjaan yang sangat penuh tantangan gitu ya, beragam juga. Nah, kalau sudah siap, ya kalian silahkan mulai apply gitu ya. Dan kalian bisa mengakses juga Mari Belajar recruitment di karir.maribelajar.org. Di sini ada banyak pekerjaan-pekerjaan dari mitra-mitra kami, mitra-mitra Microsoft yang hiring. Ya, di sana ada berbagai role yang dibutuhkan. Ya, data analis ada, data scientist ada, cloud architect ada, kemudian di Mari Belajar sendiri juga itu sedang mencari 2 role, yaitu software engineer, khususnya nanti di platform web, dan satu lagi adalah technical trainer. Ya, kalian bisa cek di Mari Belajar rekrutmen ini di karir.maribelajar.org. Nah, kalau kalian udah siap, silakan langsung apply nanti dan silakan masuk ke dunia pekerjaan ini. Kan tujuan akhirnya kan itu. Ketika teman-teman mengikuti webinar series ini dari awal, ya udah tahu mau kerja di, saya seperti tadi, ya udah saya jadi employee nih. Saya ikut webinar ini, kemudian kemarin mendengar misalnya dari Multipolar membutuhkan role software engineer misalnya, atau dari ada yang membutuhkan ERP spesialis gitu ya, konsultan. Ya udah kalau sudah memenuhi kebutuhan minimalnya dan sudah memiliki yang tadi saya sampaikan, silakan langsung apply. Ya, karena itulah hasil akhirnya. Kerja. Dan sekali lagi, saya hanya bisa menyampaikan bahwa ya kalau bisa sesuai passion. Karena segala sesuatu yang dikerjakan sesuai bukan keinginan ya, sesuai dengan ketertarikan atau passion teman-teman, artinya akan bekerja dengan sepenuh hati. Ketika sudah bekerja dengan sepenuh hati, hasilnya pasti maksimal. Nah, pressure pasti tetap ada, tapi karena kita menikmati pekerjaan itu, ya kita bisa kelola pressure-nya. Karena yang ditakuti dari employee dibandingkan dibandingkan menjadi entrepreneur itu tadi low risk tapi pressure tinggi. Ya, ketika kita bicara pressure, ya harus dikelola. Tuh, makanya temukan passion kalian. Itu ya. And the last, saya mengambil quotes dari teman-teman pasti sudah tahu yang punya SpaceX, Tesla, dan seterusnya. Dia punya visi yang lumayan unik. Ya, saat ini kan dia pengen ke Mars gitu ya, Elon Musk. Jadi dia menyatakan bahwa your will is the most accurate way to predict the future. Susah memprediksi masa depan itu ya. Tapi ketika teman-teman punya kemauan, di sanalah teman-teman mulai bisa memprediksi mau jadi apa ke depannya. Ya, kalau dari awal kita berbicara tentang passion, kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri, tapi teman-teman nggak punya kemauan, ya kita nggak tahu ke depannya mau seperti apa. Tapi keinginan yang kuat itu akan membawa teman-teman ke masa depan yang cerah. Ya. Mungkin itu Mbak Melinda yang bisa saya sampaikan atau share di siang ini. Semoga bisa membuka wawasan teman-teman sekalian tentang kedepannya kita mau jadi apa. Dan semoga kita mau jadi apa itu dapat memberikan manfaat bagi orang sekeliling kita, bagi keluarga, dan juga bagi bangsa negara ini, kan itu ya hasil akhirnya. Ya, oke. Terima kasih dan mohon maaf kalau memang ada yang salah dari penyampaian saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama di sini. Dan saya kembalikan ke Mbak Melinda.
Selamat siang. Baik, ya, baik. Terima kasih kepada Pak Juli yang sharing pada kita semua mengenai mari belajar. Nah, teman-teman di sini juga seperti yang sudah tadi Pak Juli sampaikan gitu ya, teman-teman dapat meningkatkan diri serta persiapan diri. Selain mengikuti kegiatan studi independen, teman-teman juga dapat melakukan persiapan melalui pembelajaran mandiri di Microsoft Learn ataupun Mari Belajar Learn. Dan kami juga memiliki pelatihan webinar yang telah kami selenggarakan. Teman-teman dapat mengaksesnya melalui maribelajar.org/webinar. Nah, baik teman-teman, mungkin kita buka pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Silakan dapat untuk melakukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan. Jika ingin berinteraksi langsung, silakan untuk raise hand. Dan jika ada yang bertanya, bisa juga melalui kolom komentar. Baik, Pak Juli, di sini sudah ada 2 penanya dari Mbak Yasindi dan Mas Samuel. Yang pertama dari Mbak Yasindi dulu. Selamat siang, Pak Juli izin bertanya. Saya sudah coba bikin akun Mari Belajar, cuma ketika memasukkan data pendidikan langsung error. Apa perlu diinput semua kolomnya? Saya izin menjawab ya Pak Juli ya untuk pertanyaan Mbak Yasindi. Kebetulan saya juga menjadi salah satu panitia untuk proses rekrutmen ini. Nah, benar ya Cindy, semua itu perlu diinputkan karena terdapat rekrutmen yang wajib diisi, salah satunya ijazah. Mungkin jika belum ada ijazahnya, Mbak Cindy dapat mengupload ijazah kartu kelulusan sementara gitu ya dari kampusnya. Jika sudah lulus tapi ijazahnya belum keluar, dapat menginputkan kartu keterangan lulus sementara. Next, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Samuel. Selamat pagi Pak, saya Samuel ini terkadang mencari pekerjaan yang sesuai passion relatif lebih susah dan lama. Akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar passion. Menurut Pak Juli, apakah prospek karir kita akan stuck jika tidak sesuai dengan passion? Lalu bagaimana cara fresh graduate dalam mencari pekerjaan, sedangkan pekerjaan saat ini rata-rata membutuhkan seseorang yang sudah memiliki pengalaman? Baik, Pak Juli, Oke, ditanggapi. terima kasih Mbak Linda. Oke, kalau yang Cindy sama yang Mbak Mas Samuel yang tentang aku juga nanti dijelasin sama Mbak Melinda ya, technically untuk Mari Belajar recruitment-nya. Oke, terkait dengan mencari pekerjaan yang sesuai passion itu relatif lebih susah dan lama. Ya, secara kenyataannya memang seperti itu. Tapi bisa juga kalau saat ini karena sudah role-nya itu bertebaran, sebenarnya ada. Ya. Nah, teman ketika kita memutuskan misalnya untuk mencari pekerjaan, ya udah saya nggak mau yang passion lah, emang saya cocoknya kayak di sini nih yang di luar passion saya. Apakah pekerjaan itu akan stuck gitu ya? Tergantung kepada diri kita juga. Yang namanya udah tidak sesuai dengan passion. Gitu. Seperti saya contohkan tadi, saya passionnya di data, tapi kemudian saya masuk di blockchain. Nah, kalau kita bisa mengikuti itu, bisa jadi passion kita akan berganti gitu ya ke dalam blockchain ini. Tapi masalahnya adalah waktu. Kita sudah melewatkan banyak waktu untuk mulai masuk ke dalam passion itu. Tapi kembali lagi, kalau Samuel misalnya punya keinginan yang kuat, kemudian mau belajar, ya mau belajar dalam waktu misalnya ya perusahaan itu memberikan waktu singkat misalnya berapa mau belajar dan mau menerima perubahan itu, ya mungkin tidak akan stuck, malah akan lanjut gitu ya, malah makin berkembang. Tapi sebaliknya kalau sudah dia tidak sesuai passion, kemudian dia coba juga nggak punya keinginan yang kuat gitu ya, nah udah ambiar, bukan lagi stuck, tapi bisa jadi digerus oleh yang lain, disingkirkan oleh yang lain yang memang passionnya di sana. Ya karena dunia pekerjaan ini memang seperti itu. Jadi kembali lagi ke keinginan Samuel sendiri gitu ya, dan di luar itu
untuk mencari passion itu saat ini sudah tidak relatif susah lagi, ya karena sekarang media platformnya sangat banyak untuk mencari pekerjaan yang sesuai passion, gitu ya. Nah, kemudian fresh graduate tentang kebutuhan seorang sudah. Ya sekarang ini memang ada kan dua ada yang nyarinya pro hire dalam arti pengalaman gitu ya, sudah pengalaman setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Ada yang mencari fresh graduate. Tapi tidak sepenuhnya semuanya mencari yang pro hire. Enggak, banyak juga yang saat ini mencari yang fresh graduate. Nah, selain ketika misalnya nih, anggaplah kita berandai-andai bahwa di sekitar Samuel itu yang menawarkan pekerjaan itu dari 10 ke 10-nya gitu lah ya, nyarinya pro hire. Kalau pro hire pengalaman, itu tadi makanya saya sampaikan, cari pengalaman walaupun itu pada saat menempuh pendidikan. Yang kedua, penuhi sertifikasi. Ketika kita berbicara misalnya dicari pengalaman setahun, tetapi kita belum punya pengalaman itu karena fresh grade, kita bisa trade off dengan certification kita. Ya, tidak punya pengalaman di bidang misalnya data analis, tapi kita punya certification yang mendukung sampai dengan level tinggi gitu misalnya terkait dengan data analis itu akan menjadi pertimbangan bagi si employer atau company itu. Itu salah satu triknya. Jadi penuhi certification-nya. Ya, jadi dan saat ini tidak semuanya hanya mencari yang pro hire gitu. Di Mari Belajar Karir aja dari yang ada itu lowongannya hampir, kalau saya lihat itu hampir 30%-nya itu adalah fresh grade. Dalam arti ada. Dan di luar sana juga banyak yang masih butuh fresh grade. Itu ya. Yang terkait dengan teknis nanti mungkin Mbak Melinda bisa menambahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Juli. Semoga menjawab ya semua terkait pertanyaan fresh graduate itu. Terkait teknis dari error, mungkin bagi teman-teman yang mencoba atau yang akan mencoba dan mendapati kendala error dalam memasukkan data ataupun error lain dari platform kami, nah teman-teman dapat mengirimkan screenshotannya gitu ya, screenshotan error yang dimaksud, kemudian dikirimkan melalui care@maribelajar.org serta dengan menghubungi gambar atau error yang dimaksud. Oke, baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Juga mungkin kita tunggu beberapa saat dulu ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ingin berinteraksi langsung dengan Kak Juli, teman-teman, dan seperti yang sudah tadi Pak Juli sebutkan bahwa Mari Belajar tengah membuka dua posisi, yaitu software engineer dan technical trainer. Nah, mungkin teman-teman dapat membaca. Oke, di sini sudah bergabung bersama kita Kak Ning, ingin menjelaskan terkait technical trainer. Oke, ya baik. Mungkin saya menambahkan sedikit aja. Jadi teman-teman barangkali ya istilahnya sudah memiliki basic skills begitu ya untuk yang mungkin seperti public speaking dan juga istilahnya Microsoft 365 knowledge ataupun Microsoft Azure, mungkin nanti bisa bergabung bersama kami dengan mendaftarkan diri di karir.maribelajar.org, sehingga mungkin istilahnya teman-teman kan sudah memiliki seperti macam bekalnya gitu ya. Nanti tinggal bisa diimplementasikan di Mari Belajar. Jadi barangkali teman-teman yang berminat bisa langsung daftar aja, nanti kita bisa seleksi dan mungkin dalam waktu dekat. Pada dasarnya kami memang sangat membutuhkan untuk yang technical trainer utamanya ya, meskipun pada dasarnya software engineer juga kami membutuhkannya. Namun memang kami lebih memprioritaskan untuk technical trainer untuk dapat segera juga apabila teman-teman yang mungkin tertarik bergabung bersama kami, segera daftarkan diri kalian dan nanti kita barangkali kita bisa istilahnya bisa berjalan bersama, berjalan beriringan untuk bisa mungkin membesarkan Mari Belajar lagi lebih baik lagi daripada hari ini. Mungkin itu aja Mbak Melin.
Baik, terima kasih. Tadi mungkin ada pertanyaan terakhir ya terkait transkrip yang belum. Nah, teman-teman dapat mengumpulkan transkrip sesuai dengan role masing-masing. Apabila role magang, teman-teman dapat mengirimkan transkrip, namun jika role yang dibutuhkan adalah profesional, teman-teman wajib mengirimkan ijazah. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir ya pada sesi webinar kita siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Juli dan Kak Ning yang telah mengisi webinar kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman dapat mengaktifkan kameranya. Kita foto bersama. Teman-teman lain untuk mengaktifkan kameranya. Ya, baik, teman-teman dapat melihat kamera semua. 1, 2, silakan. Ya, baik. Sudah, demikian rangkaian webinar pada pagi hari ini serta webinar penutup untuk partner employability. Saya Melinda mohon pamit undur diri dan terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa untuk apply lamarannya di karir.maribelajar.org. Selamat siang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Melinda dan juga Ning. Sehat untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Juli, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain tempat. Terima kasih. Terima kasih.